Saudara, Mahkamah Konstitusi telah menerima 264 gugatan perselisihan hasil pemilu 2024 usai pendaftaran gugatan ditutup pada Minggu dini hari. MK telah membuka pendaftaran gugatan sengketa pemilu dari tanggal 21 Maret hingga 23 Maret 2024. Gugatan yang sudah masuk ke MK, dua diantaranya merupakan gugatan sengketa Pilpres yang dilayangkan Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud. Tanggal 25 Maret, saudara, gugatan akan diregistrasi dan siap untuk disidangkan. Sidang ini akan dimulai pada 27 Maret 2024 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Oh enggak, kalau diregistrasi itu berarti permohonan sudah berubah menjadi perkara. Kalau sudah berubah jadi perkara berarti harus disidangkan. Permohonan nanti kalau diregistrasi baru kita upload ya. Ya nanti setelah diregistrasi, kita registrasikan tanggal 25. Bisa penambahan berkas, penambahan alat bukti, itu bisa. Jadi ketika persidangan pun boleh. Jadi misalnya ada penambahan alat bukti nih, nah nanti disampaikan di persidangan, nanti akan diadministrasikan di situ. Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU sejak penetapan perolehan suara hasil pemilu 20 Maret 2024. Pengajuan gugatan sengketa pemilu 2024 meliputi perkara hasil Pilpres yang memenangkan pasangan Prabowo Gibran, pengajuan gugatan perkara perolehan suara Pileg. Ada pula perkara DPR, DPRD, dan DPD yang diajukan. Berikut adalah nama pemohon yang menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kedua adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pemohon menggugat hasil Pilpres dengan termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Sementara ada 4 partai politik yang menggugat hasil pemilu 2024. P3 menggugat hasil pemilu di 18 provinsi se-Indonesia. Suara P3 diubah di sejumlah dapil. Demokrat mengajukan pelanggaran di 11 provinsi serta penggelembungan suara bagi partai lain. PSI, saudara, mengajukan permohonan PHPU untuk 2 provinsi, Sumatera Utara dan Jawa Timur. Sementara PDI Perjuangan fokus pada pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, saudara, sidang sengketa Pilpres ini akan dimulai pada Rabu nanti 27 Maret 2024. Lalu bagaimana persiapan Mahkamah Konstitusi menghadapi sidang gugatan? Kita bahas, saudara, sore hari ini bersama juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Fajar, sehat selalu. Selamat sore Mbak Nilo, sehat, terima kasih. Ya, Pak Fajar, jadi persiapan untuk jelang sidang nanti tanggal 27 Maret seperti apa ini Pak? Iya, yang pasti tadi sudah Mbak Nilo sampaikan, nanti 25 Maret kita registrasi. Setelah diregistrasi kan itu harus disampaikan kepada salinan permohonan itu kepada seluruh pihak gitu ya. Kemudian tanggal 25-26 itu ada waktu untuk pengajuan permohonan sebagai pihak terkait, dan begitu. Baru tanggal 27 kita sidang, yang artinya seluruh pihak yang berkepentingan dengan perkara perselisihan hasil Pilpres itu sudah bisa dihadirkan di persidangan. Oke, baik. Pak Fajar, ini nanti untuk sidang pertama itu nanti yang mana nih akan dimulai? Permohonan Anies atau Ganjar? Iya, kalau ada 2 perkara kita memang menyiapkan skenario masing-masing perkara itu diberi waktu 4 hari gitu ya. Nah, kemungkinan besar nanti sambil kita update terus, kemungkinan besar pasangan 01 yang akan dijadwalkan karena mendaftarkan lebih dulu, kan begitu. Oke, jadi Anies dulu sampai selesai baru kemudian ke gugatan selanjutnya yang dari Ganjar, begitu ya Pak ya? Betul, jadi tadi saya sampaikan kalau ada 2 perkara, nanti kemungkinan sidang itu masing-masing 4 hari.
Nah, kita kan punya waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara PHPU Pilpres. Nah, Oke. dalam rentang waktu 14 hari itu kita bagi-bagi lagi. Jadi kalau ada perkara dua, maka 4 hari untuk perkara yang pertama, 4 hari untuk perkara yang kedua, sisanya untuk Mahkamah Konstitusi menyusun putusannya. Begitu. Oke, Pak, selain gugatan terkait dengan Pilpres, ini kan ada juga partai politik seperti P3, PS ini kan juga mengajukan gugatan. Nah, itu pembagian kerjanya akan bagaimana itu Pak untuk menyidangkan itu? Nah, jadi gini Mbak Nilo, kita selesaikan Pilpres dulu. Nah, kita konsentrasi untuk menyelesaikan Pilpres. Kita sesuai dengan tahapan itu akan selesai Pilpres itu di 22 April. Oke, Lalu setelah itu, meskipun pengajuan permohonan sudah dilakukan dalam rentang waktu 3 kali 24 jam kemarin untuk Pileg, itu kita registrasinya nanti setelah 22 April. Kemungkinan 23 April baru kita masuk untuk menangani penyelesaian perkara perselisihan hasil legislatif ya. oke. Itu Baik, batasnya sampai kapan itu? 30 hari kerja Oh, sejak nanti diregistrasi. Jadi kalau tanggal 23 April nanti kita sudah bisa registrasi, maka persidangan berikutnya itu ujungnya nanti di paling lama atau 30 hari kerja yang terakhir itu adalah 10 Juni. Jadi tuntas kita mudah-mudahan di 10 Juni itu. oke, jadi 26 April untuk Pilpresnya akan ada hasilnya, kemudian 10 Juni kira-kira itu untuk Pilegnya begitu ya Pak ya? Ya, 22 April ya Pilpres, Oke, baik. kemudian 10 Juni untuk Pileg. Untuk pileknya, oke baik. Pak Fajar, ini terkait dengan posisi Pak Anwar Usman. Ini kan sempat di dalam hasil putusan yang sebelumnya tidak dilibatkan dalam pilpres begitu ya Pak. Jadi itu dipastikan tidak akan terlibat ya Pak Anwar Usman. Iya, sejauh ini memang sudah juga sering disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, saya kira. Jadi berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bulan Oktober atau November lalu, memang Hakim Anwar Usman tidak diperbolehkan untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil pilpres, dan itu yang kemudian Oke. dipegang, itu yang ditaati oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Pilpres nanti akan disidangkan dalam sidang pleno yang terdiri dari 8 hakim Oke. konstitusi. Kalau pileknya bagaimana Pak? Karena kan meskipun Pak Anwar Usman boleh untuk sengketa pileknya, tapi kan di situ ada PSI yang juga menggugat Ya, dan ketuanya itu Kaisang. Ada dianggap ada konflik kepentingan nih karena keponakan. betul. Dan itu memang ada juga di dalam bagian dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tempo hari. Salah satu sanksi yang diberikan kepada Hakim Anwar Usman adalah tidak boleh ikut memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum legislatif manakala terjadi atau potensial terjadi konflik kepentingan. Nah, dalam konteks ini seperti yang disampaikan Mbak Nilo tadi, misalnya ketika ada pemohonnya adalah PSI atau mungkin pihak terkaitnya PSI, nah di situ putusan Majelis Kehormatan itu juga harus ditegakkan. Oke, artinya Pak Anwar Usman untuk perkara sengketanya PSI tidak akan dilibatkan. Ya, Oke, baik. Berarti hanya 8 hakim yang akan memeriksa untuk sengketa PSI ini ya Pak ya? kalau di Pileg Mbak Nilo itu nanti kan kita bagi per panel ya, karena jumlah perkaranya kan banyak. Tadi seperti disebutkan, meskipun ini belum mencerminkan jumlah perkara ya, ada 265 permohonan yang sudah kita terima sampai tadi malam gitu kan. Tapi itu belum belum kita telaah betul, belum kita olah data gitu ya, yang mencerminkan jumlah perkara. Nah, dengan jumlah perkara yang sedemikian banyak itu tentu tidak mungkin kalau kita menyidangkan itu secara pleno seperti halnya Pilpres. Nah, oleh karena itu, seperti praktik di pemilu sebelumnya, itu nanti kita bagi panel-panel. Ada 3 panel untuk memeriksa. Jadi, berapapun banyak jumlah perkara itu nanti kita distribusikan ke dalam 3 panel itu.
dan 3 panel itu bisa bersama-sama sidang gitu ya, secara simultan gitu, di 3 Oke. sidang yang berbeda. Oke, dan ketika panel itu membahas PSI maka Pak Anwar Usman tidak ada di dalamnya, gitu ya Pak? Ya, dan Oke, tentu itu nanti strateginya adalah karena masing-masing panel ini harus terdiri dari 3 hakim. oke. Nah, jadi bagaimana nanti kita kita apa namanya, kita skenariokan juga kalau memang itu terjadi, maka harus ada hakim konstitusi yang menggantikan gitu. Baik, terima kasih Pak Fajar Laksono, juru bicara Sama-sama, Mbak Mahkamah Nurul. Konstitusi sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu.